Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 486 sampai 490. Ya Yesus, ketika Engkau datang kepadaku dalam komuni kudus, Engkau berkenan tinggal dalam surga hatiku yang kecil ini, bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Aku akan berusaha tetap menemani Engkau sepanjang hari, dan tidak sesaat pun aku akan meninggalkan Engkau sendirian. Meskipun aku sedang bersama dengan orang lain atau dengan siswi-siswi kami, hatiku selalu bersatu dengan Dia. Ketika aku siap tidur, aku menyerahkan kepadanya setiap detak jantungku. Ketika aku terjaga, aku membenamkan diriku di dalam Dia tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ketika aku bangun, aku menyembah Tritunggal yang Maha Kudus untuk waktu yang singkat dan bersyukur kepada Allah karena telah berkenan memberiku 1 hari lagi, sehingga misteri inkarnasi putranya dapat sekali lagi diulangi dalam diriku, dan sengsaranya yang pedih dapat diungkapkan sekali lagi di hadapan mataku. Kemudian aku berusaha agar lewat diriku Yesus lebih mudah melintas kepada jiwa-jiwa yang lain. Aku pergi kemana-mana bersama Yesus. Kehadirannya menyertai aku kemanapun aku pergi. Dalam penderitaan jiwa atau raga, aku berusaha tetap diam, karena dengan demikian rohku beroleh kekuatan yang mengalir dari sengsara Yesus. Aku selalu melihat di hadapan mataku wajahnya yang memilukan, yang dianiaya dan dihancurkan. Juga aku melihat hati ilahinya yang ditembus oleh dosa-dosa kami, khususnya oleh sikap tak tahu terima kasih dari jiwa-jiwa terpilih. 2 kali aku ditegur untuk membuat diriku siap menghadapi penderitaan-penderitaan yang menantikan aku di Warsawa. Peringatan pertama diberikan kepadaku secara batin oleh suara yang aku dengar, dan yang kedua terjadi dalam misa kudus. Sebelum hosti diangkat, aku melihat Tuhan Yesus disalib, dan Ia berkata kepadaku, "Bersiaplah untuk menderita." Aku bersyukur kepada Tuhan atas rahmat peringatan ini, dan aku berkata kepadanya, "Sudah pasti penderitaanku tidak akan lebih berat daripada penderitaanmu, ya Juru Selamatku." Tetapi aku menyimpan ini dalam hatiku dan terus menguatkan diriku lewat doa serta penderitaan-penderitaan kecil, supaya ketika penderitaan yang lebih besar datang, aku mampu menanggungnya. 19 Oktober 1935. Perjalanan dari Vilnius ke Krakow untuk retret 8 hari. Pada Jumat petang, di tengah doa rosario,
ketika aku berpikir tentang perjalanan besok pagi dan tentang pentingnya masalah yang akan kusampaikan kepada Pastor Andras. Ketakutan mencekam diriku karena aku menyaksikan kepapaan dan ketidakmampuanku dan melihat keagungan karya Allah. Terhimpit oleh penderitaan ini, aku menyerahkan diriku kepada kehendak Allah. Pada saat itu, aku melihat Yesus dalam pakaian yang cemerlang di dekat tempat aku berlutut. Ia berkata, "Mengapa engkau takut untuk melakukan kehendakku? Tidakkah aku akan menolong engkau seperti yang sudah kulakukan selama ini? Ulangilah setiap hari permintaanku kepada mereka yang mewakili aku di bumi ini. Tetapi lakukanlah hanya apa yang mereka katakan kepadamu untuk dilakukan." Seketika itu juga, suatu kekuatan masuk ke dalam jiwaku. Keesokan harinya, aku melihat malaikat pelindungku yang menemani aku sepanjang perjalanan sampai ke Warsawa. Ia menghilang ketika kami memasuki pintu biara. Begitu kami lewat di dekat kapel kecil dalam perjalanan untuk bersalaman pada para superior, kehadiran Allah menguasai diriku, dan Tuhan memenuhi aku dengan api kasih-Nya. Pada saat-saat seperti itu, aku selalu memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai agungnya kemuliaan Allah. Ketika kami mulai duduk di dalam kereta api dari Warsawa ke Krakow, sekali lagi aku melihat malaikat pelindungku ada di sampingku. Ia sedang tenggelam dalam doa sambil memandang Allah. Dan dalam hati aku mengikuti apa yang ia lakukan. Ketika kami tiba di pintu biara, ia pun menghilang. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.